Pemirsa, korupsi bukan sekedar aksi tersangka individu, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap uang publik dan keadilan anggaran. Di Riau, pemirsa, KPK kembali menetapkan gubernur sebagai tersangka. Kali ini adalah tersangkanya Abdul Wahid yang diduga meminta fee dari penambahan anggaran PUPR 2025. Dan yang menjadi pertanyaan publik, pemirsa, bukan hanya angka miliar rupiah yang mengalir, tetapi juga istilah jatah preman dan kode 7 batang yang diduga digunakan dalam komunikasi untuk menyamarkan perintah. Operasi tangkap tangan menyasar 10 orang dan ini bukan kasus pertama yang ada di Riau. Ini gubernur keempat yang terjerat oleh kasus korupsi. Pemirsa, kita akan membahas pola korupsi anggaran daerah, kenapa di Riau terjadi berulang kembali, dan apa perbaikan struktural yang harus dipercepat agar uang publik tidak terus menjadi dagangan kekuasaan. Inilah catatan Simpo, jatah preman dan kode 7 batang ala Abdul Wahid bersama saya, Sely Siregar. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan dalam anggaran PUPR 2025. KPK menyebut ada perintah fee 5% dari penambahan anggaran yang naik dari 71 miliar menjadi 177 miliar rupiah. Nilainya sekitar 7 miliar rupiah. Istilah jatah preman dipakai sebagai bahasa internal. Bahkan ada kode 7 batang untuk menyamarkan transaksi. Operasi tangkap tangan di Riau menyasar 10 orang. Uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dan pound sterling disita dengan nilai sekitar 1,6 miliar rupiah. Inilah Gubernur Riau keempat yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, Saleh Jasid, Rusli Zainal, dan Anas Ma'amun juga pernah ditetapkan sebagai terpidana. Tim KPK mendapatkan informasi bahwa pada Mei 2025 terjadi pertemuan di salah satu kafe di Kabupaten Pekanbaru, di kota Pekanbaru, antara saudara FRY selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan atau disingkat PUPR PKPP Provinsi Riau dengan 6 kepala UPT wilayah 1 sampai dengan 6 Dinas PUPR PKPP untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada saudara AW selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan pada UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai dengan 6 di Dinas PUPR PKPP yang semula 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar. Pertanyaannya, kenapa korupsi di level pimpinan daerah Riau berulang kembali? Dan bagaimana praktik jatah preman ini bisa menjadi budaya di dalam birokrasi? Inilah catatan Simpo, jatah preman dan kode 7 batang ala Gubernur Abdul Wahid. Pemirsa, kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid ini memakan
mencuat dengan publik. Kita lihat ketahui bahwasanya belum genap setahun menjabat menjadi gubernur, akhirnya Abdul Wahid tertangkap oleh KPK atas kasus dugaan korupsi yang menjerat dengan Dinas PUPR sebesar 7 miliar rupiah. Dan kita ketahui pemirsa, di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedang gencarnya memberantas kasus korupsi. Lalu bagaimana ini akhirnya? Gubernur Riau yang memang kita ketahui ini sudah keempat kalinya Gubernur Riau tertangkap KPK atas kasus korupsi. Dan untuk membahasnya lebih dalam pemirsa, kita sudah bersama redaktur pelaksana Simpo ID, Bang Bayu Primanda. Halo Bang Bayu. Halo. Gimana kabarnya Bang Bayu, sehat? Baik, Oke. Bang, ini melihat kasus dari Gubernur Riau Abdul Wahid yang tertangkap oleh KPK atas dugaan korupsi dan ini keempat kalinya. Dari kacamata Bang Bayu sendiri melihatnya bagaimana, Bang? Ya, Simpo ID mencoba mengangkat topik ini ya karena memang tiba-tiba KPK menangkap lagi kepala daerah. Ya, betul. Karena kepala daerah ini ya cukup miris juga karena memang ternyata Riau menjadi salah satu zona merah korupsi. Terbukti udah empat gubernur yang pernah ditangkap, terus kemudian ini baru 8 bulan menjabat. Ini yang paling lucu ya karena dia baru 8 bulan menjabat, terus kemudian tiba-tiba dalam tanda kutip main uang di situ. Ini yang sangat-sangat disayangkan dan sekali lagi kita melihatnya ini sebagai bukti bahwasanya pemerintah Prabowo Gibran ini sedang berkomitmen untuk kemudian melakukan bersih-bersih terhadap siapapun yang bermain dalam kasus korupsi. Dan ini nggak main-main, siapapun itu pihaknya, termasuk kepala daerah maupun siapapun, apalagi ini baru 8 bulan menjabat, langsung diciduk, terus kemudian dilakukan penindakan. Ya kita harapkan penindakan ini bisa dilakukan secara menyeluruh ya. Walaupun memang sejauh ini temuan KPK sebagaimana yang kita lihat ya, karena kita mencoba menerjunkan reporter di lapangan untuk kemudian melihat temuan-temuan yang sejauh ini terungkap bahwasanya adanya upaya pemerasan. Di mana yang pada akhirnya pasal-pasal yang digunakan itu ada pasal gratifikasi dan ini yang masih dalam proses pendalaman. Ya kita harapkan pihak-pihak lain yang memang ternyata berperan dalam proses tersebut ini juga bisa ditindak sehingga aktor-aktor yang memang terlibat dalam proses korupsi yang terjadi di Kepulauan Riau ini bisa ditangkap semuanya. Bang Bayu melihat ini kan memang Abdul Wahid ditangkap oleh KPK adalah gubernur keempat dari Riau sendiri. Apakah memang Riau ini kalau kita bisa katakan banyak uang dan ternyata pengawasannya lemah, Bang? Karena kalau kita lihat ini empat-empatnya jadinya masyarakat mungkin sedikit kehilangan percayaan dengan pemimpin-pemimpinnya, Bang. Ya kalau kita lihat dalam 4 kepala daerah di Riau yang bermain itu kan sebelum-sebelumnya itu di proses korupsi, terus kemudian ada perkara suap terkait masalah alih fungsi lahan juga. Ya, betul. Tapi kalau Abdul Wahid ini, kalau kita lihat track recordnya, sebagaimana kita tahu dia baru 8 bulan menjabat, terus kemudian KPK menemukan ada indikasi pemerasan, di mana dalam prosesnya ternyata Abdul Wahid menyuruh bawahannya, para dinas, UPT dan sebagainya itu untuk memberikan setoran. Nah ini yang pada akhirnya kalau setoran berarti secara nggak langsung ancamannya apa? Betul. Kalau seandainya tidak memberikan. Dan ternyata diungkapkan juga oleh KPK bahwasanya bila mereka tidak melakukan setoran tersebut, ada ancaman mereka akan diganti. Berarti secara nggak langsung ini ancaman ini ternyata sangat-sangat berbahaya juga. Karena memang begini, ada dua sisi di mana pada akhirnya kepala dinas mau nggak mau menyetorkan dari manapun uangnya, ini yang nggak bisa dipikirkan. Pokoknya itu harus ada uangnya. Sementara sebagaimana kita tahu Kepulauan Riau ini ternyata anggaran APBD-nya di tahun sebelumnya itu defisit. Dan itu sudah dicurhatkan sama si kepala daerah, sama si Abdul Wahid bahwasanya anggaran di tahun sebelumnya itu defisit. Dan beberapa media pun juga mengangkat bahwasanya Abdul Wahid pernah menyatakan bahwasanya dia pusing 7 keliling karena ada anggaran yang defisit di tahun sebelumnya. Terus kemudian ketika ia menjabat dia mau nggak mau harus menambal anggaran tersebut. Nah, tapi dia melakukan pemerasan, ini kan anomali jadinya ya kan.
Dan ya itu kita harapkan kemana aliran uangnya digunakan untuk apa, ini kita harapkan bisa diungkapkan secara terang benderang oleh KPK. Kita percayakan prosesnya, semoga nantinya masyarakat pun juga tercerahkan bahwasanya sejauh ini kepala daerah yang di Riau yang bermain itu ternyata menggunakan uang tersebut untuk bla 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 bla. Seperti itu. Bang, kalau melihat kasus ini kan memang ada bahasanya jatah preman. Apa memang sebenarnya anak buah itu bisa nggak sih Bang menolak dari permintaan atasannya gitu loh Bang? Ada nggak sih Bang mekanismenya? Kalau itu kita kembali lagi ke bagaimana proses pengawasan yang ada di wilayah masing-masing. Jadi kayak gini, kalau seandainya memang ada dipatok bagi buat seorang kepala dinas atau enggak UPT terus kemudian melakukan penyetoran diwajibkan dengan nominal yang tertentu, ya kan. Kalau yang kita lihat kan ini ada 7M ya, 7 miliar. 7 miliar. Betul. Dan istilah 7 batang. 7 batang, ya. Rokok aja tuh 7 batang. Nah ini permintaan tersebut terus kemudian dicoba dicari untuk kemudian dipenuhi, berarti secara nggak langsung ancamannya ini cukup serius. Terus kemana mereka bisa mengadukan? Ini yang cukup miris juga, karena belakangan reporter kita juga mendapatkan info bahwasanya ternyata kepala dinasnya saking bingungnya mereka melakukan pinjaman. Jadi karena memang ancamannya ini cukup serius, terus kemudian mereka terancam tidak bisa menduduki jabatannya saat ini sebagai seorang kepala dinas, mau nggak mau harus tambal sulam lah. Terus kemudian mereka cari pinjaman. Nah ini yang praktik yang kemudian menyiksa si kepala dinas sendiri, mau nggak mau dia harus melengkapi, tapi pakai uang pribadinya untuk menutupi jatah preman tersebut. Ya kita harapkan KPK bisa melihat ini lebih jauh lagi, lebih spesifik lagi, sehingga kalau seandainya memang jatah preman, orang yang diperas berarti ini kan posisinya sebagai korban. Iya. Mana korban tidak bisa melakukan perlawanan, terus juga bingung untuk mengadukan ke siapa. Ini bisa dilihat lebih jelas lagi konteksnya, sehingga nantinya bisa dilakukan penindakan lebih menyeluruh lagi dan bisa memberikan keadilan kepada masyarakat, termasuk kepada pihak-pihak yang memang ternyata menjadi korban pemerasan tersebut. Tapi sebenarnya Bang, jatah preman ini kalau tanda kutip apakah memang ini modus lama tapi orang-orangnya baru atau gimana Bang dari kacamata? Karena memang kan mungkin banyak publik yang bingung maksudnya dan kaget. Kok bisa ya gubernur bisa ada jatah preman ke anak buahnya gitu loh Bang. Nah ini yang menjadi menarik karena seperti ini. Abdul Wahid ini menjabat baru 8 bulan ya. Ini yang harus kita catat bersama bahwasannya dia ini baru masuk ke pemerintahan baru sekitar 8 bulan. Sementara wakilnya itu kan sebelumnya adalah PJ gubernur. Apakah ini bisa kemudian di tracking? Apakah ada transformasi nilai? Ini yang perlu kemudian kita bisa lihat bersama. Ya kita harapkan KPK bisa lebih arif lagi untuk kemudian melihat perlu atau tidaknya menelusuri pihak-pihak lain yang memang ternyata berperan untuk kemudian membuat seorang Abdul Wahid kemudian melakukan pemerasan tersebut. Ya kita nggak ingin mendahului aparat penegak hukum ya, kita menjudge siapapun itu. Tapi di dalam instansi pemerintahan daerah itu kan tentunya ada pihak-pihak yang lebih lama dari seorang Abdul Wahid untuk duduk di situ kan. Apakah ada peran-peran pihak lain yang kemudian melakukan dorongan kepada seorang Abdul Wahid untuk meminta jatah preman tersebut? Ini yang perlu ditelusuri oleh KPK. Makanya kita lihat dulu bagaimana KPK nanti bekerja, terus kemudian bagaimana kita menyaksikan bersama prosesnya kasus ini. Ya kita harapkan masyarakat bisa bersabar ya kan, karena memang ini masih baru ditangkap. Baru ditangkap, masih ada proses pemeriksaan penyidikannya, itu bakal memanggil sejumlah pihak-pihak terkait. Kita harapkan ini bisa kemudian terbuka secara terang benderang, bukan hanya bahkan mungkin bukan hanya menggunakan pasal gratifikasi saja, karena bisa juga ada kemungkinan ada upaya suap yang memang kemudian perlu dipenuhi oleh seorang pihak swasta mungkin, terus kemudian pihak swasta ini juga perlu juga harus dijerat juga dong ya kan, atau enggak mungkin juga ada kemungkinan
melibatkan atau enggak menjerat dengan kasus korupsi menggunakan pasal 2 ya kan, karena memang ada kemungkinan dengan pemerasan tersebut maka dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah Kepulauan Riau ini pada akhirnya mengurangi nilai manfaat yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat, entah itu pembangunan apapun itu ya, karena Riau ini kan banyak pembangunan juga, pembangunan jalan, terus kemudian jembatan dan sebagainya. Bisa di tracking juga ke situ. Kalaupun ada kemudian pengurangan nilai manfaat di situ ya berarti layak untuk kemudian dinaikkan statusnya sebagai tersangka kasus korupsi seperti itu. Ini kan kalau kita lihat Abdul Wahid baru menjabat 8 bulan sebagai Gubernur Riau, dan apa sih yang akhirnya membuat para pejabat ataupun siapapun yang akhirnya dalam tanda kutip menyepelekan KPK ataupun jadinya arogan untuk melakukan korupsi? Karena kan apakah mungkin efek jera dari hukuman korupsi ini belum bikin mereka malu ataupun takut atau bagaimana, Bang? Nah, yang kita takutkan seperti ini. Budaya korupsi yang kemudian terjadi di wilayah Kepulauan Riau ini ternyata bukan hanya sekedar untuk mengeruk keuntungan pribadi. Makanya perlu juga KPK melihat secara menyeluruh, mengingat seorang Abdul Wahid dia mencalonkan diri sebagai seorang kepala daerah, tentu kan mendapat dukungan-dukungan dari pihak-pihak ya kan. Yeah. Apakah itu ada budi balas? Setidaknya bisa ditelusuri apakah ada upaya dari seorang Abdul Wahid kemudian menyenangkan pihak-pihak yang memang mendukungnya dalam proses majunya ketika dia menjadi kepala daerah tersebut. Ini yang harus ditelusuri lebih dalam lagi, karena memang semua pihak yang diuntungkan, walaupun nominalnya dalam tanda kutip untuk suap ya, nggak begitu untuk suap, untuk jatah preman ini dalam tanda kutip ini belum terungkap secara besar ya, karena 7 miliar mungkin kalau teman-teman wartawan hukum melihatnya ini nominal yang ya besar, tapi bukan cukup besar juga, karena memang masih ada yang lebih besar dari sekitar 7 miliar lebih ya kan. Tapi dari situ bisa menjadi tonggak awal bagi penegak hukum untuk kemudian menelusuri siapa saja pihak yang diuntungkan dari hasil tersebut. Apakah kemudian ada timbal balik dengan adanya nilai 7 miliar yang masuk ke kantong pribadi, terus kemudian ada perizinan yang dimudahkan, apakah ada alih fungsi lahan yang kemudian dipercepat perizinannya. Ini yang harus ditelusuri sehingga nantinya proses penindakan kasus korupsi yang saat ini dilakukan di Kepulauan Riau itu bisa menyeluruh seperti itu. Oke, Bang Bayu, kita akan membahasnya lebih mendalam lagi terkait kasus dugaan korupsi ini. Namun pemirsa, usai jeda tetap bersama kami di Catatan Sipil. Horas Maju Juang Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Simpo. Bang Bayu, kita lanjutkan obrolan kita mengenai Gubernur Riau Abdul Wahid yang memang cukup mengejutkan publik. Bang Bayu, apakah memang ini dengan adanya mungkin yang bikin saya penasaran juga, apakah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ini bisa menjadi efek jera untuk para koruptor, Bang? Ya, kalau kita lihat untuk tindak pidana yang memang spesifik dilakukan oleh seorang Abdul Wahid ya. Ini mungkin agak jauh konteksnya bila kita kaitkan dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Mengingat proses hukum yang dijalani atau enggak pasal yang diterapkan itu adalah pasal gratifikasi. Tapi enggak juga menutup kemungkinan untuk kemudian pihak lain mendorong undang-undang tersebut kemudian segera bisa disahkan. Mengingat anggota DPR kita juga sudah membahas undang-undang tersebut. Betul. Memang sejauh ini masih ada proses penggodokan di sana, jadi kita bisa lihat. Nah, itu kan kalau seandainya proses penggodokan undang-undang kan kita sama-sama bisa melihat
Karena memang DPR pun secara transparan juga mengajak publik untuk kemudian sama-sama melihat bagaimana proses terjadinya perdebatan-perdebatan yang ada di dalam, sehingga undang-undang tersebut pada akhirnya nantinya akan disahkan. Terus apa-apa saja pasal-pasalnya tentu akan melibatkan pihak-pihak terkait, baik itu dari akademisi, koalisi masyarakat sipil dan sebagainya, itu juga tentu akan dimintakan pendapat. Dan kasus yang melibatkan, spesifik lagi ya, kembali lagi di kasusnya Abdul Wahid, ini bisa jadi trigger untuk kemudian undang-undang tersebut bisa setidaknya menjadi warning bagi para wakil rakyat untuk bisa melihat, oh ternyata ada pihak-pihak yang ternyata nyaman untuk kemudian melakukan jatah preman. Ini yang harus kemudian menjadi trigger nantinya. Bila seandainya undang-undang perampasan aset terus kemudian disahkan, ya kita harapkan itu menjadi sebuah tameng atau enggak menjadi sebuah upaya memberikan efek jera bagi siapapun pihak yang ingin melakukan tindak pidana korupsi seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya siapa Bang yang harus bertanggung jawab atas membuat aturan yang bisa membuat jera para koruptor? Apakah Prabowo Subianto harus turun nih Bang untuk membuat aturan agar nantinya korupsi pada nggak ada di Indonesia? Ya kalau kita lihat komitmen Presiden Prabowo sendiri memang sudah menyatakan bahwasannya siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi itu beliau tidak tanggung-tanggung untuk kemudian memerintahkan aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap mereka. Betul. Ya kan, bahkan ada kalau perlu kita terjunkan pasukan khusus, kan kalimatnya seperti itu kan. Ini komitmen yang sangat keras yang kemudian bisa diejawantahkan oleh para aparat penegak hukum. Sebagaimana kita tahu sejauh ini 3 aparat penegak hukum yang memang melakukan tindak penegakan hukum terkait masalah kasus korupsi ini juga memang sejauh ini masih berjalan on track ya. Kita tahu Kejaksaan Agung sudah mengungkap kasus korupsi yang nominalnya itu sampai ratusan triliun, terus kemudian Bareskrim Polri, terus kemudian KPK juga dengan semangat yang sama. Kita harapkan ini bisa kemudian menjadikan Indonesia bisa lebih baik lagi, lebih terbebas dari kasus korupsi. Dan Abdul Wahid ini menjadi salah satu contoh buat kepala daerah yang lain yang baru menjabat, yang baru seusia Abdul Wahid untuk tidak kemudian melakukan praktik jatah preman di daerah mereka masing-masing. Jadi jangan sampai ada Abdul Wahid yang lain di daerah-daerah yang lain seperti itu. Ya Bang, mengingatkan sebelum menjabat sebagai gubernur kita ketahui Bang ada retreat kepala daerah yang memang salah satu isi materinya adalah pencegahan korupsi. Apakah ini bisa dibilang katakan ini kegagalan dari sebuah Kemendagri yang membuat retreat tersebut? Apakah memang sebenarnya ini kegagalan dari pemimpinnya sendiri untuk harusnya tergoda sama korupsi? Nah ini kembali lagi dengan masalah pribadi masing-masing seorang kepala daerah. Kalau sebagaimana kita tahu ya, jadi retreat ini kan merupakan sebuah refleksi yang kemudian dilakukan agar kepala daerah itu bisa kemudian paham apa yang selama ini mereka janjikan ke rakyatnya, terus apa yang perlu mereka laksanakan ketika nanti menjabat, ya kan? Makanya itu dilakukan retreat, terus kemudian diberikan pencerahan, pengarahan bahwasanya apa yang nantinya akan Anda lakukan ini adalah salah satunya melakukan pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah masing-masing. Terus kemudian ketika ada seorang yang bermasalah di kemudian hari, bukan kemudian bisa kita katakan ini sebagai sebuah kegagalan dalam proses retreat. Tapi kita bisa lihat lagi secara menyeluruh, apakah ada kepentingan buat seorang pelaku korupsi melakukan tindakan-tindakan ya termasuk salah satu yang dilakukan Abdul Wahid yaitu meminta jatah preman ke kepala dinas. Makanya tadi saya bilang uangnya ini dipakai buat apa? Apakah itu murni masuk ke kantong pribadi atau ada pihak lain yang menikmati? Dan sejauh ini yang menjadi catatan kita mencoba mengulik lagi ke KPK meminta apa sih yang didapat dari seorang Abdul Wahid dari uang 7 miliar lagi. Fun fact-nya, uang tersebut digunakan oleh Abdul Wahid dan keluarganya. Nah, itu Bang. Untuk, ini yang lucu ya,
buat jalan-jalan ke Ke Inggris. Inggris itu yang ditemukan beberapa Iya. uang asing kan Bang? Dan itu yang kemudian uang tersebut nominalnya cukup banyak. Nah ini ke Inggris ngapain? Apakah nonton bola atau dan sebagainya? Ini yang perlu ditelusuri. Apakah di sana ada perjalanan bisnis terus kemudian ada deal di luar wilayah Riau ini yang harus kemudian aparat penegak hukum salah satunya KPK harus lebih jeli lagi melihatnya. Jadi kalau seandainya jalan-jalan ke Inggris keperluannya ngapain? Di sana ketemu siapa? Terus nantinya ketika ketemu siapa itu apakah ada deal di balik itu untuk kemudian melakukan bisnis yang lain terkait kepentingan dia sebagai seorang kepala daerah seperti itu. Berarti tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka baru Bang, mengingat memang kan bisa dikatakan dia menggunakan uang untuk keluarganya. Mungkin kalau diselidiki lagi untuk hal-hal yang lain berarti tidak kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini Bang. Iya pastinya seperti ini. Apakah perlu nantinya ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka? Ini yang masih jadi pertimbangan. Karena memang aktor utamanya itu kan Abdul Wahid. Ya kan, kalau sebagai seorang penerima aliran dana kan dia belum tahu uangnya ini dari mananya kan. Karena seperti itu. Kecuali satu, bila seandainya memang pihak-pihak yang terkait, terutama pihak-pihak yang memang di lingkarannya Abdul Wahid ini jadi perantara. Perantara dari seorang Abdul Wahid terus kemudian mengumpulkan jatah preman tersebut. Nah, ini yang harus ditindak. Ya kan? Karena memang dalam proses tersebut seorang perantara itu punya peran, ya kan? Punya peran dalam proses penerimaan uang haram dalam tanda kutip ya. Terus kemudian itu dialirkan ke Abdul Wahid dan Abdul Wahid sebarin lagi, entah itu buat keluarganya atau buat pihak-pihak yang memang diuntungkan dari jatah preman tersebut. Ya kita harapkan KPK lebih jeli dan juga melakukan penindakannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Jadi nggak kemudian penindakannya ini dilakukan secara brutal. Siapapun yang terlibat yang punya uang, yang kena kecipratan uangnya juga kemudian ditangkap juga jadi tersangka, nggak gitu. Karena memang kan proses penindakan hukum kan harus sesuai dengan kejahatan masing-masing pihak yang memang melakukan. Ini yang kita harus awasi bersama dan ini kita harapkan bukan hanya sekedar pertunjukan doang ya. Kalau cuma buat entertain publik terus kemudian ada kepala daerah yang ditangkap cuma sebatas itu doang, nggak kemudian ada proses pencegahan di dalamnya, terus kemudian ada upaya-upaya lain biar daerah yang saat ini kepala daerah yang sedang menjabat juga mendapatkan warning bahwasanya mereka jangan melakukan jatah preman. Ya ini cuma buat entertain saja. Jadi kita harapkan bukan hanya sebatas itu dan itu bisa jadi peringatan buat kepala daerah lain agar menjauhi yang namanya praktik-praktik korupsi seperti itu. Bang, ini kan melihat memang di Riau terulang kembali kasus korupsi. Pasti warga-warga sana, masyarakat akan jenuh dan akhirnya kayak udah nggak percaya lagi, rasa percayanya hilang dengan kepala daerahnya sendiri. Lalu bagaimana dari Provinsi Riau sendiri ataupun dari wakil gubernur yang akan mungkin menggantikan gubernur itu untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat? Ya kalau Sinpo ID justru melihatnya ketika ada kepala daerah yang ditangkap. Berarti secara nggak langsung warganya itu ikut berperan aktif untuk kemudian melakukan pelaporan. Iya kan? Nah ini kenapa? Berarti secara nggak langsung kepala daerah yang adem ayem, nggak ada laporan, terus kemudian kepala daerahnya nggak ditindak, berarti secara nggak langsung daerahnya sebenarnya banyak korupsinya dong. Nah, kan ini yang menjadi pertanyaan kan ya. Belum tentu juga. Makanya kalau kita lihat track record Kepulauan Riau yang memang aktif untuk kemudian ditangkap sampai 4 kepala daerah ini diproses, berarti secara nggak langsung warganya ini punya awareness yang tinggi. Untuk kemudian melihat bagaimana proses kasus korupsi bahkan sampai jatah preman pun aja kan terungkap kan. Jatah. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu memang kasus-kasus yang cukup besar, Anas Makmun, terus kemudian ada ada kasus suap, ada kasus korupsi di Kepulauan Riau. Terus kemudian ini kan jatah preman gitu. Ya memang dalam tanda kutip sebuah kejahatan, ini kejahatan yang korupsi itu kejahatan besar lah ya, kejahatan pidana khusus. Tapi jatah preman ini ya kalau tingkat dosanya ya
lebih tinggi korupsi, suap, terus jatah preman ada di bawahnya lagi ya sedikit. Tapi itu saja sudah terungkap, berarti secara nggak langsung ada awareness yang tinggi. Ini menunjukkan warga Riau adalah warga yang peduli terhadap daerahnya, terus kemudian mereka bersedia melaporkan apapun yang memang ternyata dilakukan perbuatan-perbuatan yang menyelewengkan yang dilakukan oleh kepala daerahnya. Ya kita harapkan ini awareness ini bisa kemudian ditularkan ke wilayah-wilayah sekitarnya agar kemudian pengawasan terhadap kinerja para pemimpin daerah masing-masing itu bisa dijaga dan kemudian memacu pemimpin daerah untuk bisa lebih bekerja dengan lebih hati-hati lagi. Jadi bisa menghindari yang namanya praktik korupsi gitu. Oke, Bang, yang menarik juga di kasus dari Abdul Wahid ini kan kita ketahui 7 miliar ini disebutnya 7 batang. Apakah memang sebenarnya istilah-istilah dari untuk orang-orang yang melakukan praktik korupsi memang ada, Bang? Atau bagaimana? Apakah memang ini istilah dari Abdul Wahidnya sendiri dengan Dinas PUPR? Apa sebenarnya memang sejauh ini memang banyak sekali istilah dari korupsi tersebut, Bang? Iya, kalau kita melihat ini kan penggunaan sandi untuk menyamarkan praktik korupsi dan bukan kali ini saja terjadi. Kalau kita lihat berkaca dalam kasus-kasus korupsi yang sebelumnya, bahkan ada rekan kita yang pernah menulis tentang sandi-sandi korupsi. Dia itu mengumpulkan kompilasi bagaimana itu sandi-sandi yang digunakan oleh pelaku korupsi. Mungkin kalau pemirsa mau baca bukunya, ada sandi-sandi korupsi karya kawan kita Sabir Laluhu. Dia itu juga menulis tentang kompilasi kasus-kasus yang menggunakan sandi-sandi tersebut. Ini memang menjadi sebuah ciri bagaimana seorang pejabat kemudian menyelewengkan atau enggak melakukan kecurangan-kecurangan dalam kerjanya. Baik itu untuk menerima suap, untuk menerima melakukan tindak pidana korupsi atau bahkan melakukan jatah preman sebagaimana kita tahu. Dan kata-kata 7 batang itu cukup nyentrik juga pada akhirnya. Sinpo ID menggunakan tersebut sebagai angle berita tersendiri. Jadi ya 7 miliar disamarkan menjadi 7 batang. Dalam prosesnya apakah diberikannya itu menggunakan batang pohon atau batang rokok ya kita nggak tahu ya. Tapi memang pada akhirnya terungkap oleh KPK yang barang buktinya itu ditunjukkan kan bentuknya itu kardusan kan ya. Bentuknya kardusan ya kayak tukang paket lah pada umumnya. Cuma bedanya isi kardusnya duit kan gitu. Mungkin begini, yang menjadi sebuah pandangan tersendiri buat Sinpo ID adalah perlu adanya upaya bagi pihak-pihak terkait atau enggak bagi terutama DPR untuk kemudian bisa melihat lagi bahayanya peredaran uang kartal. Karena memang dalam setiap kasus korupsi dimanapun itu kebanyakan menggunakan uang fisik, nggak ada yang transfer, ya kan? Ya ada yang transfer sih, tapi tidak sebanyak. Cuma nggak sebanyak yang menggunakan uang fisik, kan? Bagaimana kita tahu Kejaksaan Agung pernah mengungkap bahkan dipublish ke publik. Itu uang bernilai ratusan triliun dan itu bentuknya seperti labirin ya. Nah itu kan berarti secara nggak langsung kan ada penggunaan uang dengan jumlah yang fantastis. Uang fisik sih dengan jumlah yang fantastis itu kemudian dilakukan untuk tindak pidana kejahatan. Ya, salah satunya korupsi. Berarti secara nggak langsung ini harus ada pembatasan di sini. Dan nggak menutup kemungkinan kemudian dilakukan pembatasan uang kartal menggunakan aturan yang dituliskan di dalam sebuah undang-undang. Ya itu perlu menjadi sebuah kajian tersendiri. Ya kita harapkan kasus-kasus korupsi ini bisa jadi cerminan buat wakil rakyat kita untuk kemudian mengambil kebijakan yang lebih baik lagi sehingga kasus korupsi bisa dicegah lebih dini lagi seperti itu. Oke, berarti ini tandanya masih banyak PR yang harus dilakukan pemerintah karena memang ternyata banyak sekali akal yang dilakukan oleh para koruptor sendiri ya, Bang. Apalagi ya 7 batang itu pas lagi proses penyerahannya kan dilakukan secara nggak secara langsung kan, tapi prosesnya itu dilakukan secara bertahap. Berarti secara nggak langsung
uang yang mondar-mandir ini banyak gitu kan. Yang mondar-mandir ini banyak dilakukan secara bertahap dalam tempo waktu yang cukup panjang. Ya mengingat 8 bulan berarti kalau seandainya 7 miliar dibagi 8 bulan ya mungkin bisa 1 M per bulan kan seperti itu. Ya kita lihat nanti bagaimana KPK bisa mengungkapnya, apakah kemudian ada proyek-proyek yang ternyata dimainkan oleh seorang Abdul Wahid, ya kita harapkan uang-uang tersebut ya bisa dihubung-hubungkan terus kemudian terungkap lagi kejahatan yang lebih besar lagi sehingga masyarakat pun bisa tercerahkan dan Kepulauan Riau terselamatkan dari praktik korupsi yang ternyata sudah dilakukan selama 8 bulan seperti itu. Berarti memang untungnya KPK bisa bergerak cepat ya Bang, karena memang kalau kita bisa bayangkan ini baru 8 bulan sudah hampir 7 M. Lalu bagaimana nantinya kalau sudah 5 tahun? Lalu bagaimana nih Bang akhirnya nanti KPK bisa mengungkap kasus korupsi ini dan akhirnya bisa menguntungkan bagi masyarakat Riau dan akhirnya menjadi suatu kebanggaan sendiri bagi KPK, Bang? Ya, kita melihatnya seperti ini. Dalam proses penindakan kasus korupsi ini kan, bila seandainya ada pemimpin daerah yang ditindak, berarti secara nggak langsung pucuk kepemimpinan kursi yang ditinggalkan itu pasti ada penggantinya. Penggantinya itu apakah nantinya akan bisa mendapatkan citra yang baik oleh masyarakat, ini yang tentu menjadi PR buat si pengganti. Karena memang seperti ini. Mengingat Abdul Wahid ini baru 8 bulan menjabat, terus kemudian langsung diganti karena dia melakukan korupsi. Nah, terus penggantinya, ini kan namanya kalau nggak salah SF Haryanto ya. Maka nantinya seorang wakil yang nanti menjadi gubernur perlu kemudian melakukan sosialisasi lebih turun lagi ke masyarakat untuk kemudian menyatakan bahwasanya saat ini Kepulauan Riau sedang berbenah diri, terus kemudian mencoba untuk merajut kembali bagaimana kepercayaan publik yang memang sudah tercerai akibat pemimpin daerah yang sudah tertangkap. Kita harapkan masyarakat Kepulauan Riau terus kemudian bisa bersatu bersama, terus kemudian bersama pemimpinnya yang baru bersama-sama menjalani ataupun kalau bisa dikatakan melaksanakan proses pemerintahan itu bisa lebih transparan lagi sehingga masyarakat pun tidak kemudian menaruh curiga terus-terusan kepada pemimpinnya seperti itu. Oke, Bang Bayu, kita tahan lagi karena memang ternyata kasus korupsi ini banyak sekali respon dari terutama salah satunya adalah Ketua Umum PKB. Tapi kita akan bahas selesai jeda, pemirsa. Tetap bersama kami di Catatan Simpel. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko Ke masyarakat Sebelumnya semua korban secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Catatan Simpo. Bang Bayu, kita lanjutkan obrolan kita. Ini kita ketahui Bang, dari kasus korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid banyak sekali respon, termasuk dari Ketua Umum PKB yang memang kita ketahui bahwasanya latar belakang dari Abdul Wahid adalah kader PKB. Dan dari Caimin mengatakan bahwasanya sangat menyayangkan bahwasanya kadernya harus terjerat dengan kasus korupsi. Kacamata Bang Bayu sendiri melihatnya bagaimana, Bang? Ya, kalau kita lihat respon tersebut memang layak diutarakan buat seorang ketua umum ya, karena memang dia adalah pihak yang paling bertanggung jawab dengan majunya seorang Abdul Wahid ke kursi Kepri 1 ya. Berarti ini ada upaya untuk kemudian melihat lebih dalam lagi, setidaknya begini, memberikan respon yang lebih positif lagi kepada masyarakat, khususnya para konstituen PKB yang ada di Riau untuk kemudian mengutarakan bahwasanya sejauh ini memang ada tindakan yang dilakukan, tapi percayalah bahwasanya ada proses pembenahan di belakang. Ini yang tentu menjadi statement yang ya diharapkan masyarakat kemudian tidak kemudian bergejolak. Ini kan
yang ditakutkan itu kan ketika ada proses penangkapan terhadap pemimpin daerah, nah, masyarakat di wilayahnya justru ditinggalkan dalam kondisi yang bergejolak ini ya, yang tentu tidak diharapkan. Dan kita juga melihat sejauh ini proses perkembangannya masih positif ya, dan di Kepulauan Riau-nya sendiri juga tidak ada riak-riak yang kemudian menunjukkan adanya suasana tidak kondusif. Ya, kita harapkan ini bisa terjaga, jadi stabilitas keamanannya pun juga bisa lebih kondusif lagi. Jadi nggak ada lagi upaya-upaya yang kemudian ingin mengganggu jalannya pemerintahan yang ada di Riau. Karena bagaimanapun proses pembangunan maupun pemerintahan yang berjalan di Riau jangan sampai terganggu dengan adanya penindakan hukum terhadap Abdul Wahid. Betul. Ya kan? Dan itu yang menjadi catatan pertama. Terus selanjutnya, kalau seandainya respon ini diberikan, sebagaimana kita tahu Abdul Wahid ini kan adalah pemimpin yang memang berangkat dari nol ya. Kalau kita lihat ada sejumlah statement yang kemudian disampaikan oleh orang-orang terdekat Abdul Wahid, bahwasanya seorang Abdul Wahid itu memulai karirnya dari bawah. Dia merupakan anak didik yang cukup pandai, terus kemudian dia juga merupakan masyarakat yang bisa dikatakan golongan yang tidak mampu, terus kemudian berkarir di dunia politik, berarti secara nggak langsung kan ada pencapaian prestasi yang cukup baik buat seorang Abdul Wahid. Walaupun pada akhirnya ketika dia menjabat tersandung. Ini berarti secara nggak langsung menjadi refleksi buat siapapun yang saat ini sedang menjabat untuk kemudian melihat bagaimana seorang kepala daerah yang memang berangkat dari bawah ternyata juga pada akhirnya bisa tersandung kasus korupsi bila memang nggak kuat-kuat iman. Ini yang harus jadi refleksi bersama sehingga pemimpin daerah yang lain bisa mengambil pelajaran dan juga bisa menghindari hal-hal yang dalam tanda kutip ya berbau seperti jatah preman tersebut. Ini yang harus perlu dihindari seperti itu. Oke. Bang, tidak hanya Caimin saja yang merespon terkait dengan kasus korupsi ini, namun juga Ketua DPR Puan Maharani juga merespon bahwasanya ia ingin sekali ya udah ini proses hukumnya diikuti saja alurnya seperti apa, karena memang ternyata ini mungkin bagi DPR tidak sekali dua kali melihat bahwasanya kepala daerah ada yang korupsi. Terus Bang Bayu sendiri bagaimana, Pak? Ya, kita harapkan seperti ini ya. Ini kan respon yang kemudian mendapat sambutan dari masyarakat bahwasanya memang sejauh ini kepala daerah yang terkena tindak pidana korupsi harus menjalani proses hukum yang ya harus dituntaskan ya. Karena memang gini, dalam proses hukum yang dijalani oleh seorang tersangka kasus korupsi, sebagaimana kita tahu, ini kan kejahatan yang cukup besar lah dosanya. Ya bukan cukup besar juga. Iya, karena dosa kan nggak bisa ditakar. Tapi dalam tanda kutip mereka ini melakukan kejahatan yang besar. Karena yang dirugikan dari praktik korupsi itu bukan hanya orang sekitarnya, tapi juga masyarakat luas. Berarti secara nggak langsung tindak pidana korupsi ini jadi sebuah penyakit yang perlu dihindari. Dan itu aparat penegak hukum juga diharapkan bisa kemudian bukan hanya melakukan penindakan semata, tapi juga bisa melakukan upaya-upaya pencegahan yang lebih baik lagi ke depannya. Karena memang mengingat Riau ini jadi daerah yang rawan korupsi, berarti pengawasannya harus lebih ketat lagi. Terus awareness-nya buat masyarakatnya juga harus perlu ditingkatkan lagi, sehingga kalau ada upaya-upaya korupsi yang ya walaupun tingkatnya mengecil ya dari kasus korupsi. Ini kan ada 4 pemimpin daerah di Riau. Dari kasus korupsi, terus kemudian suap, terus makin turun lagi jatah preman. Ini harus bisa lebih dicegah lagi ke depannya. Karena praktik korupsi ini bukan hanya lubang-lubangnya dari situ saja. Ini juga ada upaya-upaya lain dan manfaat atau enggak penerimaan korupsi ini bukan hanya sekedar fisik secara uang saja, tapi juga ada gratifikasi lain yang dalam bentuk hal yang berbeda. Itu sepanjang
dinikmati oleh si pemimpin daerah dan itu ada kepentingan di baliknya, berarti itu ya harus ditindak secara hukum juga seperti itu. Oke, Bang, melihat dengan adanya kasus Abdul Wahid yang tanda kutip jatah preman ke bawahannya, ini apakah membuat jadi para pegawai yang memang notabene-nya jujur menjalankan tugasnya jadi takut, Bang, karena ada budaya tanda kutip harus setor ke atasannya, Bang? Nah, ini yang jadi ketakutan bersama ya. Bila seandainya ada praktik jatah preman ini kemudian langgeng dijalankan oleh seorang kepala daerah, berarti secara langsung kan ada upaya untuk meredam buat para jajaran ASN di bawahnya untuk kemudian tidak melakukan perlawanan, karena ancamannya cukup serius ya, yaitu dengan melakukan demosi atau enggak penurunan jabatan, dipindah, diganti jabatannya. Ya, siapapun itu yang mendapatkan ancaman tersebut kan pasti ada rasa takut ya. Oleh karenanya seperti ini, mungkin yang bisa Sinpo Edi sampaikan bahwasanya ini ada upaya, ini setidaknya aparat penegak hukum bisa melihat lebih jauh lagi. Bila seandainya ada sebuah ketakutan yang ditunjukkan oleh aparatur sipil, setidaknya pencegahannya itu bisa dilakukan lebih masif lagi. Jadi mereka tidak kemudian segan-segan untuk melakukan laporan, ya kan? Karena sebagaimana kita tahu ada beberapa kasus yang kemudian sempat mencuat di sosial media seperti adanya pelaporan tapi pelaporannya tidak digubris, ya kan? Berarti kan ada upaya untuk meredam riak-riak yang ingin menjebloskan para tersangka korupsi ya. Nah, kalau seandainya ini sampai terjadi ya endingnya sih seperti Abdul Wahid, dan untungnya Abdul Wahid ketahuan. Tapi kalau yang nggak ketahuan ini kan kasihan, ASN-nya kasihan, tersiksa. Mereka karena tertekan untuk kemudian melakukan setoran. Terus kemudian harus ada, yang kasihan itu yang melakukan pinjaman ya, pinjaman ke bank, terus kemudian disetorin ke Abdul Wahid sementara kepentingannya buat jalan-jalan ke Inggris, ya kan. Itu dia. Ini yang kemudian sangat-sangat disayangkan ya. Kita harapkan aparat penegak hukum bisa lebih masif lagi atau bisa setidaknya menjaga keselamatan bagi para pelapor. Ya kan. Ini yang tentu menjadi trigger buat para pihak-pihak yang merasa tertekan untuk kemudian mendapatkan kenyamanan ketika mereka melakukan pelaporan. Karena memang dengan adanya penjagaan tersebut berarti secara langsung mereka akan dijamin keselamatannya, terus kemudian tidak lagi kemudian mendapatkan intimidasi bila seandainya mereka melakukan laporan seperti itu. Oke, Bang, kalau kita lihat apakah perang melawan korupsi ini bisa dikatakan tidak hanya menangkap para pelaku koruptor namun juga mematahkan budaya setoran, Bang Bayu? Ya, ini memang budaya setoran ini sangat-sangat meresahkan ya. Karena mereka mau nggak mau, suka tidak suka, terus melakukan setoran yang diminta oleh seorang kepala daerah. Dan bukan kali ini saja terungkap ya, karena ada beberapa pihak-pihak lain yang justru, ya kalau kita berkaca dari kasus-kasus jatah preman, ya sebelum-sebelumnya kan bahkan ada yang sampai meminta seorang kepala dinas mengumpulkan uang dari pihak-pihak swasta agar nantinya uang tersebut dipakai untuk kepentingan yang parahnya ya. Itu kayak bayar biduan, terus kemudian mereka belanja skincare dan sebagainya. Ini yang sangat miris sekali ya. Terus kemudian ya harusnya aparat penegak hukum ketika melihat ini kemudian bisa berinovasi. Ya berinovasinya dengan cara apa? Apakah kemudian menaruh hotline? Ini kan kalau hotline untuk kemudian dihubungi oleh pelapor kan memang udah biasa. Tapi kan yang lebih preventif lagi kemudian adalah menambah instrumen-instrumen untuk kemudian bisa mengkaji lebih cepat lagi laporan-laporan tersebut agar kemudian bisa diproses lebih cepat lagi dalam proses hukumnya ya. Jadi kalau seandainya laporan itu masuk, apakah kemudian nggak perlu tunggu lama langsung bisa dilakukan penindakan? Ya ini yang kita harapkan bisa menjadi sebuah inovasi sehingga
para pejabat daerah lagi, pejabat negara tidak lagi bermain-main dalam kasus jatah preman seperti itu. Oke, apakah ini termasuk tanda bahwa kita butuh reformasi di sistem evaluasi jabatan kepala daerah, Bang, melihat kasus-kasus korupsi seperti ini? Iya, ini perlu dilakukan secara menyeluruh ya evaluasinya ya, bukan hanya dari bagaimana mereka bisa menduduki sebuah jabatan, karena memang kan praktik jual beli jabatan kan juga beberapa kali sempat terungkap juga kan. Nah ini apakah pihak yang menyetorkan jatah preman tersebut ketika mau menduduki jabatannya itu ada praktik jual beli di belakangnya, ini yang jadi saling mengunci pada akhirnya ya kan. Ini yang harus menjadi sebuah evaluasi bersama, bukan hanya aparat penegak hukum saja. Karena memang aparat penegak hukum kan yang melakukan proses hukum. Kemendagri juga bisa melakukan evaluasi terkait masalah tersebut. Juga Kemenpan RB untuk kemudian melihat lebih dalam lagi bagaimana proses rekrutmen, terus kemudian pengangkatan jabatan untuk menjadi seorang kepala dinas. Ini yang harus dievaluasi secara bersama, sehingga nantinya ke depannya praktik jatah preman ini setidaknya bisa bukan diminimalisir tapi dihilangkan. Karena memang ya dengan adanya jatah preman berarti ada indikasi, oh ini ada upaya jual beli jangan-jangan sebelumnya, karena memang mau nggak mau mereka harus menurut ya kan. Ini yang pada akhirnya harus bisa dilihat secara menyeluruh dan diambil evaluasinya secara bersama-sama seperti itu. Bang, melihat hukuman yang diberikan kepada pelaku koruptor di Indonesia mungkin kan untuk saat ini hanya kurungan penjara tahun dan denda. Kalau kita lihat di negara luar bahkan pelaku koruptor ini bisa dijerat dengan hukuman mati. Lalu Bang Bayu melihatnya sendiri bagaimana dengan terkait hukuman yang ada di Indonesia sendiri terhadap pelaku koruptor, Bang Bayu? Ya, untuk memberikan efek jera ya, kalau berdasarkan pandangan Sinpo ID melihatnya, apa yang saat ini diterapkan itu adalah hukuman-hukuman yang selama ini memang ya sudah berjalan seperti itu adanya ya kan. Betul. Tapi perlu ada inovasi produk hukum yang setidaknya bisa memberikan mereka para koruptor ini mendapatkan efek jera. Nah, inovasinya apa? Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Apakah kemudian nantinya perlu ada upaya pembatasan? Ini yang tadi sudah disampaikan, itu adalah pembatasan uang kartal karena memang uang yang beredar itu besar. Betul. Dan uang jatah preman terus suap atau enggak korupsi itu pasti pakai uang secara fisik. Kalau seandainya pembatasan kan lebih enak. Jadi lebih dini untuk kemudian sebelum ada proses hukum yang berjalan, tapi di sini udah dicegah. Ini yang kemudian jadi sebuah inovasi yang harus dipikirkan bersama, apakah memang itu tepat untuk kemudian diambil atau tidak. Tentu ada diskursus tersendiri ya, kita harapkan semua pihak bisa memberikan idenya. Karena memang bukan hanya aparat penegak hukum saja yang perlu berinovasi, tapi ya harus ada pihak-pihak lain yang bisa dilibatkan, akademisi maupun koalisi masyarakat sipil yang punya pandangan masing-masing terkait bagaimana upaya yang lebih baik lagi dalam proses penindakan korupsi, sehingga nantinya bila seandainya kebijakan itu diambil, itu adalah kebijakan yang tepat, bisa mencegah tindak pidana korupsi tidak terulang lagi. Jadi Indonesia pun pada akhirnya lebih baik lagi berjalan proses pemerintahannya dan terhindar dari praktik-praktik korupsi. Termasuk dengan jual beli jabatan maupun dengan adanya jatah preman seperti itu. Ini juga Bang yang mau saya tanyakan juga, kan memang kalau kita ketahui banyak sekali pegawai-pegawai ASN ataupun yang lain adanya penandatanganan fakta integritas bagi para pegawai, dan apakah ini juga bisa dilakukan ataupun memperlakukan juga kepada kepala daerah agar nantinya tidak ada hal-hal korupsi lagi gitu Bang, karena kan memang kita ketahui selalu digencarkan untuk di bawahannya pegawainya untuk melakukan fakta integritas, namun ternyata kepala daerah yang mungkin saya lihat dan saya tahu ini belum ada Bang fakta integritas untuk kepala daerah sendiri. Ya, kalau untuk fakta integritas sendiri ya, kalau seandainya kita lihat bagaimana KPK melakukan proses pencegahan di Riau ini sudah berulang kali loh, untuk kemudian disosialisasikan bagaimana mereka perlu melakukan pencegahan, apa-apa saja, transformasi ilmu terkait masalah pencegahan korupsi, ini sudah berkali-kali dilakukan. Mengingat Riau ini adalah zona merah korupsi, ya kan? Cuma kembali lagi ke individu pemimpin daerah yang menjabat.
Sebagaimana kita tahu kalau seandainya kita belajar dari kasusnya Abdul Wahid itu adalah orang yang dalam tanda kutip dianggap oleh beberapa orang terdekatnya adalah politisi yang berawal dari bawah. Orang yang memang beranjak karirnya dimulai dari nol dan terus kemudian dia bisa berkarir di dunia politik terus menjadi seorang gubernur. Berarti secara langsung kan ini sebuah pencapaian yang baik ya kan. Tapi nggak menutup kemungkinan dia itu selamat dari yang namanya korupsi. Itu terbukti pada akhirnya ada jatah preman yang kemudian dia patok, terus itu nominalnya cukup besar dan itu digunakan untuk keperluan yang dalam tanda kutip ya dinikmati juga buat dia dan kroni-kroninya. Berarti secara nggak langsung kan ini ada kembali lagi ke masalah individunya. Apakah perlu kemudian dilakukan pembinaan lebih dalam lagi dalam tingkat sekolah? Karena kan memang kan kejujuran ini harus menjadi sebuah komponen utama buat siapapun yang ingin menjabat. Jujur itu menjadi sebuah instrumen yang paling penting. Jadi mereka harus melakukan segala aktivitasnya penuh kejujuran sehingga terhindar dari yang namanya kasus-kasus praktik-praktik korupsi seperti itu. Betul, Bang Bayu. Kalau kita sudah membahas terkait dengan kasus korupsi, ternyata memang pentingnya kejujuran dalam sebuah individu kepala daerah karena memang ternyata kasus korupsi ini memang masih mencuat dan masih terus besar. Sedikit Bang, harapan untuk kedepannya dari kasus ini dan agar tidak adanya korupsi di Indonesia, Bang. Ya kalau kita ingin melihat dari kasus yang terjadi di Riau, kita harapkan kepala daerah yang lain bisa kemudian mengambil hikmah, terus bisa melakukan upaya yang preventif untuk melakukan pencegahan dan setidaknya teruslah jujur, karena jujur itu hebat, seperti itu. Betul. Baik Bang Bayu, terima kasih untuk obrolan kita hari ini terkait dengan kasus dugaan korupsi dan pastinya pemirsa kita berharap bahwasanya memang kasus korupsi di Indonesia ini bisa berkurang karena memang kita ketahui di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengecarkan bagaimana adanya 0% untuk kasus korupsi di Indonesia. Bang Bayu, terima kasih untuk waktunya obrolan kita hari ini. Dan pemirsa terima kasih telah menyaksikan Catatan Simpo. Sampai jumpa dan terima kasih.